Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Ini short summary untuk kegiatan di minggu ke-14 dan 15 yang akan kita gunakan juga sebagai bahan untuk UAS kita. Jadi tema yang akan kita diskusikan adalah jobs tentang mencari kerja. Yang pertama, ada dua hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah tips untuk mendapatkan kerjaan yang Anda inginkan. Beberapa tipsnya how to land the jobs you want. Yang pertama, Anda harus menciptakan resume yang bagus dan menonjol. Apa beda antara resume dan CV? Ini yang kadang-kadang orang sering bingung. CV itu lebih mudah jika kita analogikan sebagai catatan kita, biografi singkat kita. Dari apa yang kita lakukan, kapan kita lahir, dan macam-macamnya. Detil-detil yang kita semua ingin sampaikan ada di CV. Tetapi resume merupakan summary atau rangkuman pendek dari apa yang kita dapatkan, terutama hal-hal yang paling menonjol dari hidup kita yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Mungkin prestasi-prestasi utama kita. Jadi yang biasanya dilihat orang adalah resume kita. Alasannya kenapa? Karena misalkan bayangkan saja, misalkan ada satu pekerjaan untuk satu lowongan, tapi yang mendaftarkan ada 100 orang. Tentu employer tidak punya waktu cukup banyak untuk menganalisis semua orang-orang itu. Mereka tentu lebih mudah memikirkan bagaimana improve kerjaan mereka atau improve produksi ataupun apapun yang mereka lakukan itu bisnis mereka. Jadi mereka biasanya mengambil waktu yang sangat singkat untuk mengecek kita. Makanya sebagian perusahaan bahkan mereka menyewa rekrutmen job recruiter lainnya, instansi pihak ketiga untuk merekrut staff untuk kerjaan mereka. Jadi itu normal. Jadi biasanya mereka menggunakan waktu yang sangat singkat 10 sampai 15 seconds untuk mengecek bagaimana resume kita. Makanya make sure bahwasanya resume Anda bagus dan Anda menempatkan semua hal yang membuat Anda menonjol di situ. Terutama skill-skill yang terkait dengan pekerjaan yang kita ingin lamar serta experience dan prestasi atau achievement yang kita dapatkan di situ. Kalau job responsibilities mungkin cukup oke, tetapi biasanya hal itu muncul di CV yang lebih detail. Make sure bahwasanya Anda bisa meminimalisir kesalahan, kesalahan ketik, hal-hal yang semacam itu yang mengganggu proses seseorang membaca, sebaiknya harus dihindari. Kalau perlu, minta seseorang untuk proofread tulisan Anda. Lalu gunakan clean layout, tidak perlu terlalu banyak hiasan. Yang jelas Anda harus punya sesuatu yang konsisten terkait penulisannya, bagaimana Anda menonjolkan informasi. Lalu yang orang suka adalah jika mereka bisa melihat informasi berdasarkan kronologi dan fungsinya. Jadi Anda harus strategis mana yang Anda ingin tonjolkan. Kalau bisa jangan terlalu panjang, maksimum 1 atau 2 halaman. Karena mereka juga membutuhkan waktu yang sangat sedikit. Lalu yang kedua, jika misalkan Anda dipanggil interview, Anda perlu confident. Anda perlu merasa percaya diri. Jika Anda dipanggil interview, maka persiapkan diri Anda. Anda harus percaya diri, yakini bahwasanya Anda bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Lakukan latihan, minta tolong dengan teman Anda, praktikkan interview sesering mungkin. Lalu kalau misalkan bisa, Anda harus melaksanakan research dari perusahaan atau posisi atau badan yang Anda lamar tersebut. Lakukan sedikit riset tentang itu. Lalu kalau perlu siapkan example atau contoh-contoh untuk mendemonstrasikan skill yang Anda punya. Misalkan Anda ingin mendemonstrasikan bahwasanya Anda memiliki kemampuan skill di bidang hukum, maka mungkin Anda perlu mendemonstrasikannya dengan contoh nyata. Misalkan Anda punya foto atau karya yang berkaitan dengan itu, Anda bisa highlight itu. Terus selalu ingat bahwasanya datang in time sebelum waktunya itu sangat membantu Anda untuk menjadi lebih pede dan mempersiapkan diri lebih baik. Kalau perlu, Anda harus datang minimal 10-15 menit sebelumnya. Dan Anda harus berpakaian dengan rapi. Anda harus nyaman ketika berbicara, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan beberapa prinsip. Misalkan di sini yang disarankan adalah situations, task, action, sama result. Jadi startnya. Ketika Anda membicarakan atau menjawab sesuatu, selalu deskripsikan secara spesifik situasinya, tugas yang Anda dapatkan,
action yang Anda lakukan, dan hasilnya bagaimana. Lalu jangan lupa, body language itu merupakan hal yang sangat penting. Ada banyak buku terbitan di internet juga yang mendiskusikan tentang bagaimana body language yang pas untuk ketika misalkan Anda interview atau bekerja. Misalkan bagaimana wajah Anda, mimik Anda, bagaimana senyum Anda, bagaimana posisi tangan, posisi duduk, posisi kaki, dan lain-lainnya. Tidak hanya ketika di dalam ruang interview, tapi juga di luarnya. Karena interviewer biasanya juga melihat bagaimana kandidat pekerja ini juga berlaku di luar ruangan itu. Lalu jangan lupa untuk membuat impresi yang bagus di cover letter atau surat lamaran Anda. Gunakan formal business letter layout. Jika Anda tidak yakin pada suatu format, Anda tidak yakin apakah bahasa yang ini yang bisa digunakan atau tidak, selalu kembali ke prinsip bahwasanya yang formal, bahasa formal, layout formal, ataupun surat yang formal itu lebih preferable. Tunjukkan personality Anda yang kuat, karena biasanya soft skill atau kemampuan-kemampuan personality, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk memahami orang lain, kemampuan untuk membantu, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda backgroundnya, kemampuan untuk saling menghormati, kemampuan berkomunikasi dan berbicara, itu merupakan hal-hal yang sangat penting dan digarisbawahi oleh employer atau orang yang ingin merekrut kita, kan biasanya tidak muncul dalam CV maupun resume kita. Nah, ini harus bisa Anda tonjolkan kalau misalnya bisa di cover letter Anda dan ketika interview. Dan hubungkan skill yang Anda punya dengan apa yang dibutuhkan atau diperlukan oleh employer itu. Sehingga mereka melihat bahwasanya Anda memiliki peran yang cukup signifikan dan bagus. Lalu fokus lebih kepada soft skill yang Anda punya dan sesingkat mungkin ketika Anda menuliskan cover letter maupun resume Anda. 93% dari employer juga mereview sosial media Anda ketika mereka melakukan hiring decisions. Jadi sangat penting untuk Anda untuk menjaga bahwasanya sosmed Anda itu berisi sesuatu yang positif ataupun at least netral. Sehingga employer akan melihat bahwasanya Anda merupakan kandidat yang bagus sekali. Dan 55% employer itu melihat kandidat berdasarkan apa yang mereka lihat di sosial media mereka. Yang kedua yang akan saya diskusikan adalah tentang hubungan antara sosial media dan pekerjaan. Anda harus mengatur bahwasanya apa yang Anda tampilkan di sosial media itu menggambarkan personality positif Anda. Satu, bahwasanya menurut riset dari Resume Writing Lab, hanya 4% dari perekrut kerja mengignore sosial media ketika merekrut staff. Artinya 96% job recruiter akan melihat bagaimana seseorang menunjukkan dirinya, bagaimana seseorang digambarkan di sosial media yang dia punya. Yang kedua, selalu make sure bahwasanya Anda memiliki sosial media yang pas untuk kerjaan Anda. Jika Anda ingin mencari pekerjaan, biasanya sosial media yang disarankan adalah LinkedIn. Sebagaimana contoh berikut. Nah, bahwasanya 87% itu rekrutmen lewat sosial media itu dilaksanakan via LinkedIn, disusul oleh Facebook dengan 55%, Twitter, and so on. Artinya, Anda harus mengoptimisasi bagaimana tampilan sosial media Anda, terutama sosial media yang punya relasi kuat dengan pekerjaan Anda, semacam LinkedIn, sehingga Anda bisa lebih maksimum ketika Anda dilihat oleh mereka. Tips selanjutnya adalah bahwasanya recruiter membutuhkan waktu sekitar 6 second saja untuk melihat resume dan profil profesional Anda yang ada di LinkedIn. Reviewer juga menghabiskan 10-15 detik untuk membaca cover letter Anda ataupun resume Anda. Jadi artinya ini bahwasanya informasinya cukup relevan satu sama lain. Bahwasanya recruiter itu biasanya hanya menghabiskan waktu yang sangat singkat. Artinya bagaimana Anda perlu membuat mereka terkesan dengan Anda pada kesempatan pertama. Nah, Anda harus membuat dokumen Anda seatraktif mungkin bagi employer. 51% perusahaan googling para applicants sebagai bagian dari selective process. Bahkan sebelumnya di bagian awal itu
96% itu melibatkan sosmed ketika mereka merekrut kerja. 90% pencari kerja menggunakan mobile phone untuk mencari kerja. Jadi Anda harus berbuat lebih, di antaranya optimalisasi searching via mobile phone Anda, ataupun juga menggunakan resource lain. Contohnya misalkan seperti komputer, hasil pencarian di komputer dengan mobile phone atau handphone itu kadang-kadang menunjukkan perbedaan. Jadi Anda harus bisa mengoptimalisasi penggunaan teknologi dalam mencari kerja Anda. Dan hanya 2% dari top applicants will be invited to interview. Sebenarnya ini tidak menjadi patokan utama, tetapi ini bergantung seberapa banyak orang yang direkrut ataupun orang yang mengajukan aplikasi. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan atau institusi besar, mungkin mereka memiliki model yang semacam itu. Jadi Anda harus memaksimalkan apa yang Anda tampilkan di sosial media dan apa yang Anda tampilkan di aplikasi kerja Anda, sehingga Anda memiliki kans lebih besar untuk lanjut di tahap pencarian kerja berikutnya. Itu saja, terima kasih. Untuk informasi UAS akan saya kirimkan secara terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.